Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Oke teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta match parlay atau single pada dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 22 sampai dengan 23 Oktober ya. Oke teman-teman, dan sebelum saya lanjutkan untuk ke prediksi malam ini atau dini hari, kita review kembali ya prediksi yang kemarin ya. Oke, untuk Juventus saya berhadapan dengan Empoli. Di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita mengambil Juventus di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya. Sementara untuk Mainz berhadapan dengan Köln di laga ini kita gagal satu laga karena kemarin kita yakin ke Köln di handicap 0-0 ya, atau bermain leg-legan. Sementara untuk AC Ajaccio berhadapan dengan PSG di laga ini kita masuk lagi karena kemarin kita memilih PSG di handicap min 1,5 atau di 1,5 bola. Sedangkan untuk Ipswich ya berhadapan dengan Derby di laga ini kita masuk lagi karena kemarin kita mengambil Ipswich di handicap 0,5 atau di setengah bola. Dan sementara untuk FC Porto ya berhadapan dengan Benfica di laga ini juga kita masuk karena kemarin kita memilih bermain under di 2,3/4 bola atau hampir 3 bola. Oke, selamat ya jika ada yang masuk untuk prediksi kemarin. Kita 90% masuk ya untuk prediksi kemarin, kita hanya gagal di satu laga saja. Oke, dan untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di play score kalian masing-masing, dan tetap semangat dan semoga prediksi malam ini atau dini hari bisa lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ya untuk ke prediksi kita untuk malam ini atau dini hari. Seperti biasanya kita akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan, yaitu dari Liga Premier Inggris, Jerman Bundesliga, dan Prancis Liga 1. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari Liga Premier Inggris, di mana Nottingham akan menjamu Liverpool ya. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan memang terlihat jelas lebih ke Liverpool ya sebagai tim tamu di sini untuk malam nanti atau dini hari. Dari Nottingham Forest sendiri saya lihat ada 4 pemain yang akan absen dan ada juga 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara untuk Liverpool sendiri juga ada 4 pemain yang akan absen dan 3 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Nottingham tampil lebih yang tidak terlalu bagus ya. Tidak pernah menang untuk 5 pertandingan terakhirnya, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan. Sementara untuk Liverpool sendiri tampil dengan sangat bagus, yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Dari 5 pertemuan head-to-head antara Liverpool dengan Nottingham, Liverpool 3 kali menang, sementara Nottingham tidak pernah menang dan di 2 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana Liverpool saat ini ada di peringkat ke-7 dengan 16 poin, sementara Nottingham ada di peringkat juru kunci yaitu peringkat ke-20 dengan 6 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Nottingham dengan Liverpool. Kalau untuk performa kedua tim, Nottingham memang tampil tidak terlalu bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dan sementara untuk Liverpool sendiri tampil dengan performa yang sangat bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa cukup jauh ya untuk kedua tim ini. Dan untuk pertemuan head-to-head juga Nottingham tidak pernah menang untuk 5 pertemuan terakhir. Jadi menurut analisa saya sendiri ya teman-teman, untuk Nottingham dengan Liverpool saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu Liverpool, cukup di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Liga Premier Inggris, di mana Manchester City akan menjamu Brighton. Oke, dari peluang kemenangan cukup besar jelas ke Manchester City sebagai tuan rumah untuk malam nanti atau dini hari. Dari Manchester City terlihat ada 4 pemain yang akan absen, sementara dari Brighton sendiri terlihat 2 pemain yang akan absen dan ada juga 1 pemain masih dipertanyakan. Oke, untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir Manchester City tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Brighton sendiri tampil tidak terlalu bagus juga, hanya 1 kali menang, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk 5 pertemuan head-to-head antara Manchester City dengan Brighton, di mana Manchester City 4 kali menang, sementara Brighton hanya 1 kali menang ya. Oke, dari posisi peringkat, mohon maaf, untuk posisi peringkat ya saat ini Manchester City menduduki peringkat runner up yaitu peringkat kedua dengan 23 poin, sementara Brighton ada di peringkat ke-8 dengan 15 poin ya.
Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan atau analisa antara Manchester City ya dengan Brighton. Kalau untuk melihat untuk performa kedua tim, memang Manchester City tampil terbilang cukup bagus, sementara Brighton bilang belum menampilkan performa yang cukup bagus ya, hanya 1 kali menang dan 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk posisi peringkat cukup jauh ya antara Manchester City dengan Brighton. Kalau untuk pertemuan head to head Manchester City bilang lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi menurut analisa saya untuk malam ini atau dini hari, antara Manchester City dengan Brighton, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Manchester City. Cukup di handicap min 1,5 atau di 1,5 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari Jerman Bundesliga, di mana mempertemukan Borussia Dortmund dengan VfB Stuttgart ya. Oke, untuk peluang kemenangan terlihat lebih ke Borussia Dortmund sebagai tuan rumah untuk malam nanti atau dini hari. Dari Borussia Dortmund terlihat ada 5 pemain yang akan absen dan ada juga 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari tim tamu sendiri yaitu VfB Stuttgart, 1 pemain akan absen dan ada 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Dari 5 pertandingan atau 5 laga terakhir Dortmund tampil terbilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk VfB Stuttgart sendiri tampil juga cukup bagus yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Dari 5 pertemuan head to head antara Borussia Dortmund ya dengan VfB Stuttgart, di mana Borussia Dortmund 4 kali menang ya. Sementara VfB Stuttgart 1 kali menang ya. Oke, dan untuk posisi peringkat saat ini, di mana Borussia Dortmund saat ini menduduki peringkat ke-8 dengan 16 poin, sementara VfB Stuttgart ya berada di peringkat ke-14 dengan 8 poin ya. Oke, teman-teman, dulu sedikit yang bisa saya jelaskan atau analisa sedikit untuk Borussia Dortmund dengan VfB Stuttgart. Kalau untuk melihat untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim ini menampilkan performa yang terbilang cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, dan untuk posisi peringkat ya cukup jauh ya antara Borussia Dortmund dengan VfB Stuttgart. Dan untuk pertemuan head to head memang Dortmund terlihat 4 kali unggul ya untuk pertemuan terakhirnya. Jadi menurut analisa saya sendiri, antara Borussia Dortmund dengan VfB Stuttgart, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Borussia Dortmund. Cukup dari handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya masih dari Jerman Bundesliga, di mana Hoffenheim akan menjamu Bayern Munchen. Oke, untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke Bayern Munchen sebagai tim tamu. Dari Hoffenheim terlihat ada banyak pemain yang akan absen, yaitu ada 5 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Bayern Munchen sendiri 4 pemainnya yang akan absen ya, dan tidak ada pemain yang dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 pertandingan atau 5 laga terakhir Hoffenheim tampil bilang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan beruntun, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Sementara untuk Bayern Munchen sendiri tampil dengan sangat bagus yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali seri ya, dan tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dari 5 pertemuan head to head mereka antara Hoffenheim dengan Bayern Munchen, di mana Bayern Munchen 3 kali menang, Hoffenheim 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Bayern Munchen menduduki peringkat kedua dengan 19 poin, sementara Hoffenheim saat ini ada di peringkat kelima dengan 17 poin ya. Oke teman-teman, jelas sedikit analisa atau penjelasan untuk Hoffenheim dengan Bayern Munchen. Kalau untuk performa kedua tim ini tampil terbilang menampilkan performa yang cukup bagus ya, apalagi Bayern Munchen tampil dengan sangat bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh untuk kedua tim ini, sementara untuk pertemuan head to head memang Bayern Munchen terlihat lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi untuk analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Hoffenheim dengan Bayern Munchen, saya lebih yakin akan mengambil tim tamu yaitu Bayern Munchen. Cukup di handicap min 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir dari Prancis Liga 1, di mana Montpellier akan menjamu Lyon ya. Oke, untuk peluang terlihat lebih jelas ke Lyon ya di sini sebagai tim tamu untuk malam nanti atau dini hari. Dari Montpellier terlihat ada 4 pemain yang akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan, sementara dari Lyon sendiri terlihat 2 pemain yang akan absen ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Montpellier sendiri, Montpellier tampil dengan cukup buruk, hanya 1 kali menang dan mengalami 4 kali kekalahan. Sementara untuk Lyon sendiri tampil juga hampir sama ya, cukup buruk, hanya 1 kali seri dan mengalami 4 kali kekalahan juga ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head antara Lyon dengan Montpellier, di mana Lyon 2 kali menang, Montpellier 3 kali menang ya. Oke, dan untuk posisi peringkat saat ini Lyon menduduki peringkat ke-14 dengan peringkat ke-10 ya dengan 14 poin, sementara Montpellier ada di peringkat di bawahnya yaitu peringkat ke-11 dengan 12 poin ya. Oke teman-teman, adalah sedikit penjelasan atau analisa antara Montpellier dengan Lyon. Kalau untuk performa kedua tim hampir sama, kedua tim ini tampil dengan performa yang cukup buruk ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, sementara untuk posisi peringkat cukup dekat ya, dan untuk pertemuan head to head memang cukup imbang terlihat untuk 5 pertemuan terakhirnya ya. Jadi menurut analisa saya sendiri, untuk Montpellier dengan Lyon saya lebih yakin akan ke tim tamu ya teman-teman, yaitu Lyon cukup di handicap 0,5 atau di setengah bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, saya akan review kembali update untuk malam ini.
Oke, untuk Nottingham berhadapan dengan Liverpool, saya mengambil Liverpool yang dekat min 1/4 bola. Dan untuk Manchester City berhadapan dengan Brighton, saya mengambil Manchester City yang dekat min 1,5 atau di 1,5 bola. Sementara untuk Borussia Dortmund berhadapan dengan VfB Stuttgart, saya mengambil Borussia Dortmund yang dekat min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Sedangkan untuk Hoffenheim ya berhadapan dengan Bayern Munchen, saya mengambil Bayern Munchen yang dekat min 3/4 bola atau hampir 1 bola. Jadi untuk yang terakhir yaitu di mana Montpellier akan menjamu Lyon, saya mengambil Lyon yang dekat 0,5 atau di setengah bola ya. Oke, dan untuk tambahan parlay saya akan tambahkan nanti di video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa ragu silahkan diambilkan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.